saya Silvianti Silaban. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari e-commerce. Electronic commerce merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Yang kedua, mengapa perlu e-commerce? Karena memudahkan bisnis online untuk meluaskan jangkauan tanpa terbatas oleh area geografis, mengenalkan bisnis jualan online secara efektif, menghemat biaya promosi, dan meningkatkan penjualan produk secara efektif. Yang ketiga, e-commerce di Indonesia dan pengaruh yang dibawanya. Di Indonesia, pertumbuhan ekosistem e-commerce diprediksi akan terus meningkat. Pengaruh e-commerce di Indonesia berdampak positif bagi lapangan kerja dengan estimasi 4 juta pekerja terhubung dengan ekosistem ini, kemudian konsumen berhemat lebih banyak dan mendorong partisipasi wilayah rural. Yang keempat, berpindahnya transaksi belanja offline menjadi online. Memudahkan dalam berbelanja dan harga yang bersaing menjadi alasan utamanya, dan juga memudahkan konsumen agar tidak memiliki banyak waktu untuk pergi ke pusat perbelanjaan. Contohnya berbelanja di Shopee atau Gojek dengan transaksi COD maupun transfer. Yang kelima, semakin mudah dan murahnya pembelian produk import premium. Pembelian barang impor cukup sulit dan mahal, tetapi semenjak adanya e-commerce yang berbasis di dalam maupun luar negeri, pembelian dan pengiriman barang menjadi semakin mudah dan murah. Yang keenam, e-commerce toko serba ada, yang dimana di sini dijual barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen, dan banyak pihak berkumpul untuk melakukan proses transaksi jual beli. Ada yang ingin mencari suatu barang dan ada pihak lain yang sedang ingin menjual barang. Yang ketujuh, batasan dan kegiatan e-commerce secara teknis. Yang A, secara teknis, belum adanya standarisasi keamanan transaksi, yaitu karena belum adanya keamanan transaksi dapat membuat pelanggan tidak mempercayai transaksi tersebut. Yang kedua, kurangnya bandwidth untuk koneksi, yaitu membuat penggunaan bandwidth yang kurang efisien karena semakin besar ukuran bandwidth akan semakin cepat juga koneksi internet berjalan. Yang ketiga, mahalnya biaya akses, yaitu membuat masyarakat yang miskin keberatan dengan hal itu. Contohnya biaya akses naik bus, pesawat, maupun kapal laut untuk bepergian dalam pulau maupun luar pulau. Yang keempat, infrastruktur dan kompatibilitas perangkat, yaitu kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur dan kompatibilitas perangkat, yaitu berarti aplikasi Anda berjalan dengan baik pada versi platform tertentu, biasanya versi terbaru. Yang kelima, tol pengembang e-commerce, yaitu semakin banyaknya platform-platform digital yang diperlukan untuk menjual layanan atau produk secara online. Yang B, non-teknis. Yang pertama, persepsi bahwa e-commerce tidak aman, yaitu transaksi tanpa mengetahui wajah, transaksi tanpa kertas, dan menggunakan uang elektronik. Yang kedua, isu yang belum pasti. Yang ketiga, pengaruh kepada operasional. Yang kedelapan, keuntungan e-commerce. Yang pertama, bagi konsumen yaitu keamanan dan kemudahan belanja, transaksi 24 jam, dan mendapatkan informasi lebih lengkap, cepat, dan mudah dari provider berbeda tanpa berpindah tempat. Yang kedua, bagi pengelola bisnis atau manajemen yaitu meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengurangan jumlah biaya secara efektif. Tol yang bagus untuk membangun relasi bisa memberikan tawaran dan menjangkau pelanggan lebih besar. Yang ketiga, bagi sosial masyarakat, yaitu bisa bekerja dari rumah, memfasilitas layanan publik, mendapatkan akses lebih besar, masyarakat yang kurang mampu mendapatkan manfaat, dan sebagai mesin kewirausahaan. Yang kesembilan, resiko e-commerce. Yang pertama, bagi konsumen atau pembeli, yaitu kerugian finansial, rugi waktu, karena proses pembelian online, kemungkinan produk atau layanan tidak sesuai dengan yang diharapkan, merasa tidak nyaman secara psikologis, dan risiko privasi. Kemudian tidak garansi terhadap kualitas produk, pencurian informasi rahasia yang berharga, sabotase, penggunaan akses ke sumber-sumber situs, kehilangan kepercayaan konsumen, kerugian tak terduga, dan bahkan penurunan performance. Yang ke-10, mengelola resiko e-commerce. Yang pertama,
Tantangan e-commerce adalah trust, yaitu menghadapi tantangan mulai dari logistik hingga karakteristik konsumen seperti layanan sistem pembayaran, arus logistik, karakter konsumen, dan jumlah produk lokal masih kalah dibanding produk impor. Yang B. Karyawan yang mempunyai skill, yaitu dengan skill kita mampu bersaing di dunia bisnis dan soft skill dapat meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Jika karyawan memiliki ide, inovasi, kritik dan saran atau kendala, mereka dapat mengomunikasikannya dengan baik. Yang C. Teknologi yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sampai di sini saja penjelasan saya tentang e-commerce. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan selamat siang.